karena mereka tidak terbiasa. Espriki nek guru TK iki PAUD ki ya wis biasa. Ayo. Siapa? Monggo. Monggo siapa? Jangan Bu Ani, jangan. Ayo. Apa? Pokoknya kita bergerak dulu, yuk. Monggo. Ayo Bayu. Lainnya berdiri dulu, yuk. Kita poki-poki dulu ya teman-teman. Awas, kita nanti mau loncat-loncat, jangan sampai HP-nya keinjak. Are you ready? Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan. Kedua tangan ke depan, digoyang poki-poki, digoyang poki-poki, berputar-putar. Bahu kanan ke depan, bahu kiri ke depan, kedua bahu ke depan, digoyang poki-poki, digoyang poki-poki, berputar-putar. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, kedua kaki ke depan, digoyang poki-poki, digoyang poki-poki, berputar-putar. Sarapan luspat. Ya, soalnya kalau cari di mana-mana susah, makanya saya beri gitu ya. Apa itu? Itu tempat ini loh, apa? Pita. Jadi pita. Kemarin ada yang dapat bros dari saya. Nah ini pita hasil sisa yang sudah kita manfaatkan gitu. Oke, kita hari ini mau penyesuaian pembelajaran. Penyesuaian pembelajaran di PAUD itu bagaimana? Jadi kalau tadi yuk minimalkan lembar kerja. Kenapa? Kenapa kita meminimalkan lembar kerja? Mengapa? Anak kurang kreatif, tidak bosan. Dengan lembar kerja anak betah berapa menit, Bu? 5 menit sudah lari-lari ya. Terus mengganggu temennya begitu ya. Terus ada yang bertanya, Bu, kapan istirahatnya? Bu, boleh main Bu gitu ya. Bu, kapan pulangnya? Karena di mindset anak-anak itu apa? Main, baru makan. Jadi di mindset anak-anak itu adanya bermain. Nah, penyesuaian pembelajaran kita ya, yo bermain. Karena di sini main gitu ya. Tetapi main yang terstruktur. Main yang terstruktur gitu ya. Nah, nanti kita akan membedah ini. Jadi, mengapa pakai inquiry yang di dalamnya aktivitas anak bermain, menemukan sendiri, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan anak-anak yang, hore, aku berhasil membuat jembatan. Bunda, aku sudah bisa membuat kandangku sendiri. Artinya apa? Mereka menemukan sesuatu dengan aktivitas bermain. Ini
termasuk inquiry. Nah, muatannya apa? Seperti di capaian kita ada berapa elemen kemarin? 3. SKL kita ada berapa aspek? Ada berapa aspek, Bu? 6. Ya. Wah, ini alfa wong osesor. Ada 6 aspek. Kalau kurikulum 2013, kemarin kita kan 6 aspek ya. Nah, banyak enggak? Banyak. Oleh karena itu di kurikulum Merdeka ini dipadatkan menjadi 3 elemen. Apa saja? Nilai agama dan budi pekerti. Terus jati diri. Terus literasi, numerasi dan ini STEAM ya. Dasar. Jadi dipadatkan menjadi 3. Biar panjenengan mudah untuk melakukan apa? Apa, Bu? Dengan melakukan apa ini? Observasi untuk penilaian. Jadi tugas jenengan adalah melakukan observasi. Nanti kalau yang saya ulang-ulang itu berarti penting ya. Nah, di penyesuaian pembelajaran ini memang mengurangi lembar kerja. Tadi ya, selain tidak kreatif, kenapa tidak kreatif? Aktivitasnya apa sih di lembar kerja itu? Apa itu? Mewarnai, apalagi? Menulis, menebali, menarik garis, menempel. Ayo apalagi? Menghitung, apalagi? Yakin bisa membaca. Apalagi? Iya, ada yang menggunting dan nanti menempel gitu ya. Nah, aktivitas itu hanya untuk menstimulus apa, teman-teman? Kemampuan apa terutama? Motorik halus. Nah, ini bisa kok dirangsang dengan aktivitas yang lain. Juga merangsang apa? Kognitif sederhana. Serendah-rendahnya kognitif. Mengapa? Di situ sudah ada instruksinya. Sudah ada contohnya. Anak hanya mengikuti instruksi. Sama seperti apa nanti hasilnya? Mengikuti instruksi seperti apa? Apa? Seperti apa? Yang mengikuti instruksi itu siapa sih? Robot. Seperti mesin. Jadi nanti teman-teman akan menciptakan robot kalau hanya mengikuti instruksi. Kalau robot pasti kalah dengan robot beneran. Karena sekarang pun semua sudah beralih ke mesin. Jadi jangan terkejut, Google PHK 600.000 orang. Metaverse PHK, Twitter PHK, itu bukan mereka bangkrut, bukan. Inggih, semua yang otomatis sudah digantikan robot. Manusia itu enggak kanggo gitu. Walaupun bisa. Karena lebih menguntungkan mana? Robot. Robot enggak butuh cuti. Melahirkan, sakit gitu ya. Acara keluarga enggak butuh gitu ya. Loh itu kan alasan kita ya. Cuti, acara keluarga. Mbah keluargane sopo gitu ya. Kemudian tidak demo. Nek ora naik gajine ya. Kalau manusia kan kebutuhan akan semakin bertambah ya. Single semini cukup. Double ora cukup. Apalagi triple, four, 4, 5 gitu ya.
triple quartet sampai nanti 5 gitu nggak cukup. Jadi butuh peningkatan dari gaji. Nah ini yang menyebabkan, oh ya nggak perlu ada drama resign. Robot gak, aku mau metu saka perusahaan ini kan nggak mungkin ya. Tapi kalau manusia itu kemungkinan resign, mencari hal yang lebih baik itu banyak gitu ya. Oke, hari ini kita lesehan ya, karena kita mau bermain. Kami harap betah nggih Bu Nun sewu nggih. Soalnya kalau saya itu juga sudah 45 ya. Jadi kalau duduk lama itu kadang kakinya. Jadi nanti teman-teman silahkan senyaman mungkin mau selonjor ya enggak apa-apa begitu ya. Nah tadi apa? Hanya motorik halus dan kognitif serendah-rendahnya kognitif gitu ya. Apakah bisa membangun tadi gotong royong kolaborasi? Bisa enggak dengan LK? Enggak bisa. Bisa enggak anak kreatif? Enggak bisa. Bisa enggak menciptakan kemampuan berpikir kritis? Enggak bisa. Sudah ada contohnya, kan begitu ya. Enggak perlu mikir, enggak perlu menyelesaikan sesuatu begitu. Ya, makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawabannya, nggak perlu dihafalkan Bu. Jenengan buka apa tadi? Google. Oh, utinya aja canggih, apalagi anak sekarang gitu ya, lebih canggih lagi ya. Susah buka Google itu. Ternyata saya marahi cucunya. Suruh belajar enggak mau, suruh jawab pertanyaan enggak mau, pinjam HP utinya. Google apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Enggak perlu baca nih, ada jawabannya. Utinya enggak bisa ngomong apa-apa ya. Speechless, saiki cerdas. Akal ukik ya Bu. Nah, tapi enggak apa-apa, itu namanya memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah, selain hanya 2 stimulus tadi yang kita stimulus, ya, sebenarnya kita anak PAUD itu menstimulus apa sih? Menstimulus apa? Membangunkan apa? Saraf-saraf otak. Jadi sebenarnya tugas kita adalah menstimulus membangunkan saraf-saraf otak yang masih tidur. Kalau dengan selembar kertas, apa yang dirangsang kepada saraf? Kertas tuh bentuknya apa? Putih, terus halus ya. Jadi putih, mata menyimpan warna putih, saraf menyimpan warna putih. Terus ketika disentuh ya, saraf perasa akan menerima rangsangan hangat, panas atau dingin. Kertas siapa? Panas, hangat, dingin. Ayo Bu, didemek rasanya apa? Yakin dingin? Ini balik TK meneh. Yuk itu dirasakan apa itu? Itu sama ini bedanya apa? Nah ini berarti apa? Nah gitu loh maksudnya. Oh, wong gurune wae kudu ana pembandingnya, apalagi muridé. Kalau selama ini hanya jenengan beri 1 lembar kertas, dia nggak bisa membedakan panas, hangat, dan dingin. Yang dia rasakan ya ini hangat sebenarnya ya. Nah, dengan kita menyajikan ragam main yang bermacam-macam, teman-teman akan menghidupkan
saraf-saraf sensorik yang berperan sangat penting di hidupnya. Kan tidak selamanya anak-anak nanti ke depannya akan menemui hidup yang hangat, halus, putih, mulus gitu ya. Yakin? Apakah hidup hanya hangat, halus, dan putih? Tidak. Nah, ini loh yang perlu kita bangunkan saraf-saraf di anak kita biar tidak terkejut ketika dia mendapatkan gronjal-gronjal tadi ya. Warnanya hitam, warnanya abu-abu, warnanya merah gitu ya. Ini yang perlu kita bangunkan saraf-sarafnya. Yang hamil bisa cari posisi yang enak ya Bu. Loh lah koncone dhewe ora ngerti hamil apa ora. Ayo pengumuman Bu, siapa yang hamil gitu ya. Loh saya itu sekilas sudah tahu loh. Tapi jangan dikira saya juga hamil ya. Kalau ini gendut. Iya Bu, kalau sudah 45 ke atas itu gendutku gak apa-apa. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mengapa kita tidak diperbolehkan menggunakan lembar kerja setiap hari? Itu loh sebabnya. Ya. Yang kita stimulasi itu tidak maksimal. Nah, bagaimana tadi ya pertanyaannya? Nek kelas TK B mempersiapkan masuk SD. Harus seperti apa ketika anak-anak mau terbiasa? Terbiasa apa sih? Kalau kelas 1 SD itu masuk SD? Sebenarnya yang kita persiapkan apa sih? Mandiri, berfokus, apalagi? Apalagi? Mandiri, fokus, apalagi? Duduk anteng. Nah, itu loh. Duduk anteng, ya. Jadi sebenarnya bukan nulisnya, bukan ya. Bukan membacanya, bukan ya. Dan ini sudah kami diskusikan sama Bu Endang. Kemarin saya sudah menyinggung ya, forum komunikasi TK SD. Kemarin yang mewakili siapa ya IGTK ya? Oke, ketua ya sama. Jadi bahwa ya yang kita stimulus itu kesiapan anak masuk SD, bukan kemampuan baca tulis hitung. Jadi perlu ada duduk ini forum komunikasi TK SD. Sini sudah dibentuk belum ya? Belum ya. Tapi kabupaten sudah ada forum komunikasi TK SD. Dan ini saya sudah ke Bu Endang untuk menindaklanjuti di kecamatan segera dibentuk. Artinya apa? Guru TK sama guru SD fase A, kelas 1, kelas 2 duduk bareng. Duduk bareng untuk membuat kesepakatan. Apa tugas guru PAUD, apa tugas guru SD. Jangan sampai guru PAUD yang saya ibaratkan dokter apa? Dokter apa kemarin? Ayo. Dokter apa? Dokter umum apa dokter spesialis? Dokter umum. Mengapa dokter umum? Karena jenengan menyiapkan hal-hal yang umum untuk kehidupan sehari-hari. Apa? Kemandirian. Bisa apa? Makan. Bisa ke toilet sendiri. Bisa memakai sepatu sendiri. Bisa gosok gigi sendiri. Bisa menghormati, berbagi dengan teman-temannya. Bisa
mempunyai kemampuan kebiasaan apa Bu? Sopan santun. Jadi itu hal-hal yang dibutuhkan sehari-hari gitu ya. Hal-hal umum gitu ya. Nah, guru spesialisnya siapa? Dokter spesialnya siapa? Guru kelas 1, kelas 2. Spesialis apa? Calistung. Nah, kalau guru umum, dokter umum memberi resep dokter spesialis, apa yang terjadi? Malpraktek. Jadi kalau jenengan mengajarkan drilling loh ya, anak duduk diberi huruf kata, suku kata menjadi kalimat di drilling, itu jenengan melakukan malpraktek. Itu tugasnya guru SD. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Kalau masuk SD nggak bisa membaca, wis kok tekan di? Sing disalahno tekane gitu ya. Nah, ini loh nanti Bu, nanti ketika masuk pertama kali di PAUD jenengan harus melakukan kegiatan apa? Parenting. Menjelaskan bahwa di PAUD, di TK itu tidak mengajarkan baca tulis drilling, tapi bermain sambil belajar. Nek wis dijelasno ngono, sebabnya kena apa anak PAUD tidak boleh belajar terkait baca tulis hitung. Ini ada sebabnya ini, secara ilmiah begitu ya. Wong tuane isih ngeyel, tetap dileske, itu bukan tanggung jawab. Iya, bukan tanggung jawab TK. Kenapa sih baca tulis hitung itu tidak dianjurkan, drilling terutama ya? Saya tanya, siapa yang pengalamannya belajar membaca itu menyenangkan? Loh, tenan ini penting ini ya. Hah? Sopo dulu ketika kecil punya pengalaman yang menyenangkan saat belajar membaca wis? Stres, karena saya juga punya pengalaman seperti itu. Menakutkan dan stres gitu ya. Padahal kalau stres itu merupakan apa? Stres itu merupakan apa? Sebenarnya semua penyakit itu sumbernya cuma satu. Stres. Kalau kita ya Bu, tensinya dhuwur, gulanya dhuwur, asam urat dhuwur, kolesterol dhuwur itu karena stres Bu. Yakin gitu ya. Nah, asam lambung ya. Nah, kalau anak-anak mungkin tidak seperti itu penyakitnya ya. Tapi stres itu merupakan racun. Racun untuk siapa? Otak ya. Racun merusak otak. Padahal tugas kita tadi apa? Iya, membangun saraf-saraf yang masih tidur. Sarafnya itu nggak akan bangun kalau sinapnya itu tidak dapat stimulus. Jadi stimulusnya itu bentuknya kayak kayak strum listrik gitu loh. Nah itu didapat dari mana? Stimulus dari mana? Ya teman-teman saat bermain. Esok distimulus, dibangunkan, awane meh mulai di drilling membaca. Yo bubar. Rusak meneh gitu ya. Karena apa? Membaca itu bukan pekerjaan yang menyenangkan. Beban, stres. Bahkan ada anak yang takut nggak mau sekolah karena nanti disuruh baca loh ini loh. Bahwa tugas di PAUD itu semuanya harus menyenangkan, membahagiakan anak. Nek di sekolah jenengan itu tidak menyenangkan, yo bubar wae sekolah gitu ya. Kenapa? Karena apa? Ya karena
sebenarnya kita itu menghidupkan saraf-saraf otak itu ya harus dengan anak-anak punya perasaan bahagia. Monggo Bu. Nah, pojok baca, apakah itu terus harus anak bisa membaca? Oh, tidak. Ini nanti loh yang perlu saya tekankan ketika teman-teman memanfaatkan buku gambar untuk apa kemarin? Buku cerita untuk apa? Ayo buku cerita tersedia untuk apa kemarin saya jelaskan. Untuk apa ini? Berarti ndelok sikilku ya. Untuk pijakan bermain, Bu. Jadi kita menyediakan pojok baca itu untuk pijakan bermain. Siapa yang bercerita? Gurunya. Boleh nggak anak-anak bercerita? Boleh. Sesuai dengan apa? Iya, imajinasi si anak. Jadi buku pojok baca itu kita hanya menumbuhkan anak cita buku dengan melihat gambar. Nah ini loh, nanti kalau beli buku-buku cerita ya untuk pijakan bermain, untuk pojok baca, yo jangan sing sak plastik isi 10 gitu ya. Jangan-jangan di sini juga punya nih. Sak plastik isinya 10 ya. Bentuknya kotaan. Punya enggak Bu di sini? Buku ceritanya kayak apa? Mana buku ceritanya? Ayo deh satu buku cerita begitu ya. Oh ini loh bagaimana biar nggak disobek-sobek gitu ya. Jadi teman-teman begini. Berbagi ya. Ada strateginya Bu. Tadi ya Bu kalau nggak pakai LK terus bagaimana? Wong SPJ BOP ki paling gampang nganggo LK. Punya banyak ya, karena nanti akan kita gunakan untuk praktek gitu ya. Nek kayak gini akan berapa lama? Nek saya yakin nggak pernah dipakai. Kenapa nggak pernah dipakai? Durung soe. Diselamatkan terusan ya. Nah, nanti ada strategi ya teman-teman ya. Bu, kalau tidak pakai LK, padahal SPJ paling gampang bosik BOP ku LK. Beli lembar kerja. Nah, nanti anggarannya buat beli lembar kerja dibelikan buku gambar kosongan. Itu pertama. Belikan buku cerita. Yo ojo sing meril-meril gini. Itu ya, Bu. Nggak terlihat. Bu, di belakang gambarnya terlihat enggak? Yang nomor 2. Kelihatan. Tulisannya? Oke. Takutnya dengan kondisi paling enggak lingkaran kita kan segini ya. Nah. Anak-anak enggak kelihatan terus ngapain? Maju ya, terus maju untel-untelan. Kalau enggak terlihat dia mau ngapain? Langsung direbutan ini ya. Nah, nanti ya kita rubah. Jangan bentuknya kiwir-kiwir, harusnya saya bawa contohnya ya. Gimana Bu? Nah, ini loh maksud kami, maksud saya ya, belilah buku cerita sesuai usia. Kalau anak PAUD itu yang bagaimana buku cerita yang tepat?
Bu, gambarnya besar dan terlihat jelas. Tulisannya besar tapi enggak banyak. Sedikit. Mungkin hanya namanya Bobo si kelinci misalnya. Jadi pernah dengar Bobo? Bobo itu apa sih? Iya. Namanya apa? Namanya tokonya itu Bobo. Bobo itu seekor apa? Kelinci ya, Bobo si kelinci. Mungkin hanya tulisan saja, Bobo si kelinci. Ngapainnya nggak perlu dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Bu guru atau anak sesuai imajinasinya. Itu ya. Terus kertasnya bagaimana? Yang tebal. Orang mungkin soek. Nek nyowek itu harus pakai alat. Dan ini 10 itu dapat satu buku yang saya ceritakan tadi. Lah kan nanti dapatnya sedikit tidak apa-apa, bisa digunakan bergantian antar ke kelas. Jadi nanti Himpaudi biasanya Bu ngordinir beli LK. Sebagai juga usaha Himpaudi. Sekarang diganti beli apa? Buku cerita. Untuk Himpaudi mengkoordinat tetap boleh, tapi lewat bentuknya berbeda. Nah sekarang malah tidak boleh, harus belanja lewat Siplah, ya Siplah. Nah ini Bu, jadi pojok baca itu digunakan bukan untuk anak bisa membaca, harus bisa membaca, tetapi mencintai buku dengan apa Yom? Dilihatkan yang menarik-menarik, bahkan buku untuk anak-anak itu ada yang pop up, tahu ya pop up? Dibuka itu keluar gambar apa namanya pesawat, gambar gedung, gambar pohon, kemudian gambar kapal, hewan gitu ya. Itu akan antusias anak gitu ya. Di mindset dia apa? Buku itu menyenangkan. Nah, itu nanti ya. Nah, bagaimana menyiapkan anak yang tadi duduk tenang, konsentrasi, mampu memegang pensil. Orang ngecenceng kaku gini. Nah, kita hanya mengajari ini loh. Dia tangannya bergerak, lemes. Lemes apakah dengan megang pensil dulu? Tidak. Kita harus melemaskan jari-jarinya, pergelangan. Tadi ya, apa namanya tadi? Poki-poki. Poki-poki. Ayo poki-pokinya dengan tangannya diputar-putar. Loh ini tujuannya itu melemaskan saraf-saraf, otot-otot anak gitu ya. Remas-remas bola, pom-pom. Tahu pom-pom? Ayo pom-pom itu apa? Bukan squeeze. Squeeze mahal gitu ya. Satu squeeze tuh bisa banyak beli pom-pom. Apa? Oh ya, itu loh kalau ada apa namanya? Bentuknya itu bunder-bunder warna-warni ya. Saya kok nggak beli ya. Itu memang saya kurang pom-pom itu ya. Jadi anak-anak akan pom-pom itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil. Jadi bertingkat pom-pom itu. Dari apa? Benang, ya dari benang. Jadi nanti akan dia merasakan lembutnya benang gitu ya. Padahal dia melemaskan ini ya. Pom-pomnya diremas-remas gitu ya. Itu yang murah, nanti kalau squeeze itu mahal gitu ya. Dan nanti takutnya dibawa. Kalau anak suka kan kadang sampai dibawa pulang gitu ya. Masuk ke tas. Ke tas. Oke, nanti lama-lama habis. Nah, bagaimana menyiapkan itu? Tadi saya berpesan beli apa? Buku gambar. Kenapa buku gambar? Buku gambar yang kosong loh ya, bukan buku mewarnai.
buku gambar kosong. Untuk apa? Nah, bebas. Jadi di sekolah penggerak saya, saya pelatih ahli ya, mendampingi sekolah penggerak begitu. Di tahap pertama sekarang sudah 2 tahun begitu. Dulu ketika TK yang saya dampingi itu sama dengan jenengan, bahkan setiap hari itu lembar kerja. Gak pernah menggunakan ragam main. Ya, tapi begitu saya masuk, lembar kerja disingkirkan, bos kinerjanya untuk beli luspat gitu ya, langsung berubah 180 derajat. Apa yang terjadi? Gurunya kaget, muridnya kaget, apalagi yang dari TKA naik TKB. Di TKA sudah biasa duduk menulis ya. Di TKB nggak pernah menulis, bermain dengan ragam main. Dia anak-anak bertanya, Bu, kapan belajarnya? Kapan belajarnya? Karena di mindset anak-anak itu belajar tuh duduk ya. Apalagi orang tuanya udah pesan gini, nanti kalau di sekolahan manut bu guru loh ya, duduk yang tenang ya, duduk yang tenang. Terus kalau nulisnya yang rapi, mewarnai jangan keluar garis ya. Di rumah itu sudah digitukan sama orang tua. Jadi sampai di sekolahan kok nggak seperti yang disuruh. Iya mama, kok kita bermain dolanan terus gitu ya. Nah itu kami membuat kesepakatan Bu. Jadi mulai detik itu kami anggap anak-anak itu orang dewasa. Jadi apapun itu kita diskusikan, diputuskan bersama anak-anak. Susah? Ya pertama susah. Anak ditanya, idenya enggak jawab. Anak ditanya untuk memberikan jawaban umpan balik ya enggak ngomong. Karena terbiasa apa? Duduk manis enggak pernah diajak ngomong gitu ya. Jadi kalau ada anak sing ora iso ngomong di TK sing salah siapa? Gurune. Lah wong dikei lembar kerja, anaknya disuruh mengerjakan, gurune ngapain? Gurunya ngapain lagi? Nah, ngerekap tahunan loh. Itu loh kenyataan di lapangan ya. Jadi sebenarnya anak-anak tidak distimulus untuk dia mau ngomong. Nah, aktivitas apa ini? Pijakan bermain itu kita gunakan untuk berkomunikasi, berdiskusi, membuat kesepakatan bersama anak-anak. Bu, saya tuh guru KB loh, usianya 2 sampai 3 tahun. Betul ya? Jak ngomong we angel. Dia aja ngomong aja nggak bisa, hanya 1, 2, 3 kata gitu ya. Bisa enggak? Bisa. Tapi harus sabar, lama. Nanti bisa saja seharian itu hanya diskusi. Bisa enggak? Bisa. Karena anak-anak belum pernah diajak berdiskusi. Tidak apa-apa. Ya, kecepatan anak-anak itu bermacam-macam. Enggak mau diam. Ya makanya harus kita ajak aktivitas yang menarik. Diskusinya dengan apa? Diskusinya dengan apa? Ayo. Tadi loh, apa saja yang bisa digunakan untuk pijakan bermain? Bercerita, buku cerita, apalagi? Apalagi? Oh disuai. Oh kita ganti, jangan buku cerita. Ayo apalagi? Alat peraga, boneka tangan, ya, boneka beneran, mobil-mobilan gitu ya. Apalagi? Buku cerita saya itu kecil-kecil tadi ya, nggak terlihat gitu ya. Kita ganti apa? Sing besar ganti apa? Oh ya, menggunakan video gitu ya. Menggunakan apa lagi?
Menggunakan apa lagi? Ayo. Udah enggak ya di sini ya. Apa Bu? Menggunakan apa? Apa ini? Menggunakan poster yang besar. Posternya hasil karya sendiri boleh enggak? Boleh, ini hasil karya anak kita gunakan untuk pijakan bermain. Ini gambar apa tuh ini? Bunga. Kebetulan topiknya apa? Link tanaman ya. Tanaman. Subtopiknya apa? Bunga kesukaanku. Bisa enggak ini dibuat pijakan bermain? Bisa. Jadi, nek buku cerita dioyok, disobek-sobek, kita ganti yang enggak bisa disobek. Nah, ini loh yang tidak biasa kita lakukan, betul ya? Gurunya pun bingung piye mulai ini. Tapi enggak apa-apa, ini kita berproses. Nanti lama-lama akan pinter jenengan melakukan cerita. Nah, besok punya uang lagi, ngundang narasumber sing pinter bercerita. Biar jenengan itu nanti ketika melakukan pijakan bermain itu menarik untuk anak begitu. Ya. Menarik untuk anak. Seperti itu nggak akan lari-lari Bu. Ya, kalau anak merasa tertarik, paling ya geser rono, usil sama temennya itu biasa kalau seperti itu. Oh ya, itu nanti spesial ya Bu, spesial. Nanti bisa kita lihat kenapa dia lari-lari ya. Tapi jangan terus jenengan cakap hiperaktif, nggak boleh ya. Yang bisa menyatakan si anak itu hiperaktif siapa? Iya, psikolog atau dokter. Jenengan yo nggak bisa. Jangan sampai nanti cakap hiperaktif, wong tuane dengar, nah masalah nanti ya. Oke, kita belum masuk ya ini. Nah, bagaimana menyesuaikan tadi ya, biar duduk tenang, biasa memegang pensil ya. Di sekolah penggerak kami itu ada waktu 30 menit untuk anak duduk tenang setiap hari Jumat di depan selembar kertas atau buku gambar. Aktivitasnya apa? Anak bebas melakukan apa saja dengan buku gambarnya itu. Kita sediakan pensil dan pensil warna. Jadi anak yang tadi merasa aku nggak mau wong aku mau belajar kok bermain terus. Aku mau menulis, boleh nggak? Boleh. Oleh karena itu nanti di invitasi penataan ragam main kita harus kita sediakan apa? Kertas HVS dan apa? Dan apa? Spidol ya. Jadi ketika ada yang mogok, aku nggak mau kok bermain, aku pengennya nulis gitu ya. Nah, nanti dia diberi kesempatan tetap nulis tetapi sesuai dengan subtopik hari itu. Misalnya mataku sayang, mataku jernih kemarin ya, modul ajarnya ya. Nah, aktivitasnya itu misalnya membuat kacamata. Nah, apa yang dilakukan si anak ketika pengen nulis tadi? Ya, silahkan membuat gambar kacamata. Silahkan bercerita terkait kacamata. Oh, dia itu ternyata bisa nulis sudah gitu ya. Sudah lebih dulu bisa nulis. Karena apa diapakan sama orang tuanya Bu? Di leske gitu ya. Jadi boleh enggak? Ya boleh ya kita fasilitasi gitu ya. Tapi harus terstruktur sesuai subtopik hari itu. Dan kita membuat kesepakatan ini ya. Kita pegang pensil dan menulis di kertas hanya setiap hari Jumat. Setengah jam. Ya. Itu di salah satu sekolah penggerak saya. Di sekolah penggerak yang lain, Bu, kami tuh nggak bisa loh kalau nggak pakai LK. Karena apa? Kami ada ngaji pagi hari. Jadi kalau ngaji itu kan satu-satu maju. Anak yang lain tuh kasih LK. Ya, kasih LK. Sebagai payung
nyelamat ya, biar anak duduk anteng, temannya maju ngaji. Kan seperti itu ya. Nah, saya sarankan LK-nya diganti kertas kosong. Jadi LK-nya itu diganti kertas kosong. Setiap pagi itu anak berkreasi sesuai kreativitas menggunakan kertas kosong atau buku gambar. Dan itu dicoba di awal-awal anak TKA masuk. Kalau awal-awal itu orang tuanya ngapain? Kepo ya. Padahal kita sudah tahu loh, Bu, ditinggal saja untuk kemandirian. Anaknya juga asik enjoy mandiri ya, Bu. Tapi orang tuanya itu loh. Kalau ngerumpi sih mungkin bisa di luar pagar gitu ya, biar anak-anak nggak terganggu. Ini ada yang kepo. Jadi anak kan duduk gini ya, Bu, ini jendela gini ya. Nah, jendela gini nginceng gitu ya. Dan anaknya tuh dikasih 1 lembar kertas nih. Di SDIT Asalangmah gitu ya. Yang lainnya maju. Ada orang tua yang kepo, ngintik ke jendela. Ketika melihat anaknya itu gambar, kertas itu diwer. Ini kan diwer gitu ya. Benang ruwet gitu ya. Orang tuanya ribut. Ganti gambar apa gitu ya. Untung anaknya nggak terganggu tuh sama orang tuanya. Ya. Karena dia merasa mempunyai kebebasan gitu ya. Pensilnya itu diselehke, Bu. Ambil ganti pensil warna merah. Tetap disuwer gitu ya. Nah, setelah selesai ngaji semua, anak-anak itu diberi kesempatan bercerita setiap pagi. Apa yang digambarnya? Apa yang diceritakan si anak tadi yang gambar benang ruwet? Enggak. Dia bercerita, Bu, ini gambar pasar. Tapi pasarnya kena puting beliung. Kena angin yang buanter itu loh, Bu. Jadi pasarnya berantakan. Kocar kacir gitu ya. Terus, lah ini warna merah apa? Ini kabel listrik, Bu. Ikut jatuh. Kenapa diberi warna merah? Ini bahaya. Ibunya mendengar enggak? Mendengar. Apa yang dilakukan si ibu? Pulang blirit, izin gitu ya. Ternyata anaknya ceritanya gambarnya itu punya cerita. Oh ada lagi, ada yang gambar gajah. Pokoknya cah TK gambar gajah itu ada 3 dini ya. Tadi benang ruwet jenengan tidak tahu ceritanya dikasih nilai apa? Bimin, bintangnya 2. Ya toh? Kalau nggak tahu ceritanya gitu ya. Kalau tahu ceritanya tadi, bagus ya. Dia bisa menggambarkan situasi saat kena puting beliung gitu ya. Nah ada juga yang gambar gajah. Udah bagus nih lainnya diasir sama pensil biasa tuh Bu, abu-abu gitu ya. Tapi di telinga tuh dikasih warna merah semua Bu. Kalau jenengan dapat nilai apa Bu? B plus, bintangnya 3. Lewong gajah telingane merah gitu ya. Tapi ternyata setelah ditanya dia punya cerita begitu ya. Si gajahnya pagi-pagi keluar kandang, kena apa? Kena pintu yang kawat itu robek dan berdarah. Ya. Loh itu imajinasi yang jenengan gak akan dapatkan kalau mengerjakan lembar kerja. Bisa nggak dia bercerita dengan lembar kerja? Enggak. Berarti jenengan tidak bisa mengukur kemampuan apa? Kemampuan apa? Bahasanya. Kemampuan berpikir kritis kreatif. Dapat kan? Nah, yuk kita rubah. Beri kebebasan anak berkreativitas. Ya. Oke, jadi tahu ya kenapa kita harus meninggalkan lembar kerja. Wis membutuhkan waktu, manfaatnya
dikit. Tadi saya bercerita, ada profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan ini loh. Apa ini? Kemampuan skill abad 21. Kita sekarang masuk abad berapa? 2. Ayo. Ini kemampuan dasar loh ya. Jenengan ini sekarang kita masuk abad ke berapa? 21. Padahal 2023. Jadi padahal 2000 loh. Kenapa kita 2001 gitu ya? Kenapa enggak abad 20 gitu ya? Karena memang dihitungnya ke depan. Jadi nanti kita abad 22 itu ketika kita masuk 2100. Kita masuk abad 22. Kita enggak akan nemuin ya Bu. Jadi yang kita siapkan untuk anak yang hidup saat ini abad 21 yang akan mewarnai di 2045. Ada apa? Berpikir kritis. Ada komunikasi, kolaborasi, kreativiti. Ada enggak di profil kita? Profil pelajar Pancasila ada enggak? Ada ya. Kolaborasi gotong royong, kreatif juga ada. Nah ini kreatif dan berpikir kritis jadi satu. Komunikasi ada enggak? Berkebinekaan global. Itu artinya apa? Apa sih kebinekaan global itu? Apa teman-teman? Mempunyai kemampuan secara global tetapi tetap menghargai pendapat, perbedaan, melestarikan adat istiadat, nilai-nilai budaya sebagai bangsa Indonesia. Kemampuan berkomunikasi secara tadi loh, sopan santun tepo seliro. Nah, sebenarnya ini. Jadi ada lots dan hots ya. Lots itu kemampuan berpikir tingkat rendah yang hanya mengikuti instruksi hafalan. Tapi hots itu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk dengan apa? Ya tadi berpikir kreatif, ya, mampu mengevaluasi, menganalisis dan menciptakan sesuatu. Nanti harapannya tuh ini. Oke, saya skip ini karena kemarin sudah saya. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi nanti teman-teman akan bersinggungan antara pembelajaran inquiry dan proses saintifik karena kita ada STEAM, begitu ya? Ada sainsnya ya. Jadi ini akan bersinggungan nanti. Nah, di sini akan bersinggungan. Contoh begini, mengamati dan menanya. Ini terkait dengan aktivitas langkah inquiry, bertanya, eksplorasi dan menginvestigasi. Dengan raga main ini, nanti anak-anak pertama kali ketika dia akan bermain dengan raga main ini, apa yang dilakukan? Mengamati, terus apa? Mengamati, didelok dhisik. Terus apa? Memegang ya. Jadi dia nanti akan memegang. Nah, memegang inilah yang proses sangat penting. Kenapa? Iya, mbaknya itu menghidupkan saraf-saraf sesuai dengan apa yang dia pegang. Misalnya ini, kerang. Apa ini? Kasar, keras, kasar. Terus apa lagi? Apa? Berat, apa lagi?
Ayo tadi ada apa? Dingin, gitu ya, dingin. Semua yang berkaitan dengan air pasti dingin, gitu ya. Walaupun ini lama nggak di air, tapi ketika dipegang, ini pasti dingin, Bu. Gitu ya. Itu akan langsung terekam di otaknya. Zeret. Benda ini itu berat, kasar, dingin, ya, warnanya iya, krem kecoklat, putih kecoklat-coklatan gitu ya. Ono abu-abu gitu. Gitu ya. Gitu ya. Nanti akan kita cek ini, kita tanya. Ya, warnanya apa? Untuk mengetahui apa? Nah, yes. Jadi jenengan menyaring ini. Apakah si anak buta warna? Apa tidak? Loh ini penting, Bu, ya. Nanti harus segera, loh guru TK nggak boleh buta warna ya. Loh, nggak hanya dokter yang tidak boleh buta warna. Guru TK pun nggak boleh, guru PAUD pun nggak boleh buta warna loh ya. Ini sangat penting nanti. Karena kita mengenalkan warna ke anak-anak. Kalau buta warna itu apa yang dilihat, Bu? Yes. Jadi buta warna itu yang dilihat hanya putih dan hitam. Merah dia lihat apa? Hitam. Biru dia lihat apa? Hitam. Ya, coba cek. Jenengan hitam dan putih saja apa enggak gitu ya. Kalau hanya hitam dan putih jenengan berarti buta warna. Saya pakai warna apa ini kerudungnya? Yakin? Nah, ini ada nama apa namanya? Degradasi warna ya. Ini namanya hijau toska gitu ya. Harusnya udah tahu ini. Ini bukan biru ya. Kenapa? Karena saya celananya hijau. Di sini ada hijaunya. Apakah ada biru? Nggak ada gitu ya. Makanya saya nggak pakai kerudung biru gitu ya. Nah, ini nanti yang kedua yang akan dilakukan adalah memegang. Setelah memegang apa yang dilakukan anak? Jadi setelah dipegang apa? Bertanya apabila dia tidak tahu bendanya. Bun ini apa? Miss ini apa? Bunda ini apa? Mem ini apa? Nah, kalau pakai bahasa Inggris ya. Pasti dia akan bertanya. Ada di sini enggak? Mengamati, menanya, di sini ada ya. Bertanya, nanti dia akan mengeksplorasi, megang-megang yang lain, menginvestigasi. Investigasi juga bisa bertanya. Jadi nanti ini kita sediakan tujuan pertamanya itu untuk apa sih? Sebenarnya tujuan utama yang untuk kita sediakan untuk apa? Untuk apa tadi? Iya, menghidupkan saraf-saraf sensorik anak. Nek gak tujuane kuwi, jenengan cukup menyediakan lembar kerja. Terus kenapa harus? Ini ada tujuannya. Kenapa harus ada tempatnya sendiri-sendiri, terpisah sendiri-sendiri. Nanti akan saya jelaskan. Jadi perlunya ada tempat sendiri-sendiri dan tempatnya itu harus menarik. Itu nanti saya sediakan keranjang-keranjang gitu ya. Tiap hari ini terus, nah nanti saya jelaskan ya. Oke. Iya, mun kepo. Nggak apa-apa. Jadi nanti setelah investigasi, mengumpulkan informasi, ini sama. Investigasi dan mengumpulkan informasi. Betul ya? Jadi ini langkahnya tidak jauh berbeda. Menalar ini menemukan solusi dan menarik kesimpulan. Jadi tadi mengeksplorasi, menginvestigasi itu dia mulai memanfaatkan luspat yang kita sediakan. Menggunakan nalar menyusun sesuatu yang dia inginkan.
membuat kesimpulan, menerangkan pengetahuan dan mengomunikasikan ini proses apa? Saat bermain, dia sudah bermain, ya. Dengan siapa? Dengan teman, dengan siapa lagi yang penting? Dengan jenengan. Jadi setelah dia bermain, waktunya dia mengkomunikasikan dan menerapkan, ya, menarik kesimpulan dan menerapkan pengetahuan dengan bercerita kepada siapa? Guru dan teman-temannya. Nah, ini loh yang tidak akan jenengan miliki kemampuan dia berinteraksi, berkomunikasi. Bu, aku sudah selesai. Sudah ya, sudah dikembalikan. Nah, itu tidak. Nah, itu yang nanti menjadi tugas kedua jenengan saat proses bermain. Tugas pertama tadi apa? Observasi. Ya, mengamati untuk apa? Iya, membuat penilaian secara otentik. Tugas yang kedua apa? Saat teman-teman kecil kita bermain, melakukan tadi observasi sudah, tugas utama itu, Bu, ya. Jadi jenengan sama-sama bawa HP, sama-sama bawa kertas, tapi tugasnya berbeda ketika anak membuat LK. Kalau jenengan anak ngerjakan LK, jenengan buka HP paling buka WA, ya. Butuh kertas gue nyatet buku tabungan. Nah, sekarang anak-anak bermain dengan ragam main, jenengan tetap bawa HP sama kertas, tapi fungsinya berbeda. HP untuk memfoto, memvideo, begitu ya. Kertas untuk mencapai capaian tujuan pembelajaran yang jenengan tetapkan hari itu. Terutama untuk anak-anak yang diamati, diobservasi. Apakah semua anak harus diobservasi pada hari yang sama? Jangan seperti kurikulum 2013 ya. Karena setiap hari harus dilaporkan, betul ya? Setiap anak semua setiap hari dilaporkan. Akhirnya apa yang jenengan laporkan? Yo, kira-kira si A, si B, si C tadi mampu seperti ini. Nek ora dilihat dari hasil lembar kerja nih. Nggak dilihat prosesnya, ya. Nah, sekarang tidak menjadi beban jenengan untuk melaporkan 15 anak, misalnya 15 anak ya, dalam satu hari. Enggak, sekarang enggak. Kalau K13 kan seperti itu ya. Nah, sekarang enggak. Kurikulum Merdeka ini diserahkan ke masing-masing guru untuk membuat jurnal harian asesmen anak-anak. Artinya apa? Tidak semua anak harus dinilai dalam satu hari. Sesuai kemampuan jenengan bisa ngamati 2, ya dilihat 2. Ngamati 3, ya dilihat 3. Jadi ini nanti boleh nggak Bu, ketika nggak saya target si anak itu yang dapat nilai itu saja. Ya, karena yang aktif itu saja. Bisa nggak? Bisa, bahkan si anak itu sudah dapat 3 jurnal penilaian, lainnya belum dapat. Nah, ini diperbolehkan jenengan menarget. Oh, si A, si B ini sudah dapat 3, ya nggak akan saya amati. Saya akan mengamati teman-teman yang lain. Apalagi kalau ada anak yang mogok, nggak mau bermain, dan anaknya itu saja. Ada ya? Nek koyok ngono kapan dia akan mendapatkan penilaian gitu ya. Nah, oleh karena itu tugas yang kedua apa?
Tugas yang kedua tadi melakukan apa? Observasi pertama. Yang kedua, enggak. Yang kedua saat proses pembelajaran itu loh, betul Bu, apa Bu? Mengamati itu pertama. Yes, stimulus. Ancen kalah kok. OT itu loh. Jadi saat proses bermain, tugas jenengan itu cuma dua. Mengamati, observasi, dan memberi stimulus. Stimulusnya dalam bentuk apa? Hah? Iya, pertanyaan pemantik. Jadi kalau ada anak tadi loh, yang mogok itu ya dia terus. Setiap hari kita harus memberi stimulus biar dia mau bermain, berpikir apa yang ingin dia buat begitu ya. Dengan apa? Dengan pertanyaan pemantik. Kapan pertanyaan pemantik saat proses bermain itu diberikan? Ayo, yang kemarin ikut saya di sana sudah loh. Ketika anak diam ya, bingung, nggak mau bermain apa, kita bisa memberi pertanyaan pemantik. Ayo, apalagi? Saat apa? Ayo, yang di sana sudah tak, lu ya. Hilang, Kelly, ikut air. Apa? Saat anak? Ya tadi tidak bermain mogok itu pertama. Yang kedua? Nah ini yang nggak boleh. Coba ya, anak baru asik nih membuat sesuatu, gitu ya. Jenengan datang, buat apa? Nggak boleh. Kan dia baru apa? Konsentrasi. Jangan ganggu idenya, konsentrasi anak. Bisa-bisa nanti anaknya ngambek. Terus kalau anaknya bilang gini gimana coba? Kamu nanya. Apalagi kalau ada anak yang bilang gini, Bu, ini loh sudah ada tulisannya. Di sini tulisannya, yuk kita buat kandang kambing. Wong jelas yang dibuat anak apa? Kandang kambing kok isi takok gitu ya. Karena itu pasti pertanyaan yang diajukan sama guru-guru ya. Kamu membuat apa? Wong jelas anaknya tuh sedang membuat kandang kambing. Wong sing nulis wae gurune gitu ya. Yuk, mana kandang kambingmu lo? Ya kalau ada anaknya jawab, Bu, ini loh Bu, aku membuat ini. Sama kayak tulisan ini, oh piye coba ya. Jadi jangan wis mengganggu konsentrasi, pertanyaannya wae ora pertanyaan pematik gitu ya. Gitu ya. Kamu membuat apa? Ndak boleh mengajukan pertanyaan saat anak konsentrasi bermain atau membuat sesuatu. Gurune kepone dikurangi sithik gitu ya. Nek gurune biasanya ya. Diplester, meneng dhisik, sabar ya. Biar anak berproses. Jenengan ngapain sih kalau anak berproses? Iya, menulis, memfoto gitu ya. Nanti ada anak akan tahu ketika di akhir karya itu pasti jenengan foto anak dengan hasil karyanya, itu wajib ya. Bu, HP ku lak kebak. Ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau di sekolah penggerak saya itu anak-anak pulang, guru-guru yang buka laptopnya dewe-dewe. Iso nganggo laptop ora? Bisa ya. Kalau nggak bisa, konco-konco dilatih Mbak Ani. Gugus, ketua gugusnya ditagih. Piye karane 30-40 orang ini bisa laptop semua, bisa komputer semua. Nah, itu digerakkan ya.
Ojo-ojo IT malah bantu temen ngisi dapodik, belanja siplah, ngunduh rapor pendidikan, yo ojo. Tapi ngajari, ngisi ke BOP salur yo ojo, ya. Tapi bersama-sama belajar. Jangan mengandalkan tim IT. Nanti takutnya begini, sudah sinkron. Siapa sing ngomong nek wis sinkron? Yakin? Wong daftar persela dhewe dititipno kancane. Wis dilebokke ning dapodik apa durung ora ngerti. Ketika ditanya Bu Endang, kok datamu ora ono? Lah wingi niku pun sinkron apa, Bu? Lah sapa sing sinkronke? Saya kan minta tolong untuk dimasukkan teman saya wis bar. Kalau seperti itu nggak ada yang bertanggung jawab. Yuk lembaga kita pantau sendiri kemampuan IT-nya dasar kita miliki begitu ya. Jangan sampai ada yang kasus seperti itu banyak Bu ya. Enggak kabupaten sini, kabupaten lain gitu ya. Ya soalnya kalau kabupaten sini sudah saya tanya gitu ya. Sampai siapa yang belum masuk anggaran BOP-nya itu loh saya tahu. Karena di sini itu kurang 20 lembaga yang belum dapat BOP. Sudah dapat BOP semua? Tidak ada masalah gugus ini ya, tidak ada. Jadi saya tahu itu 20 lembaga yang belum BOP-nya belum masuk. Nah, teman-teman itu nanti akan terpantau di dashboard kami ya dari BPPMP. Sopo sing gak ngakses PMM boy aku ngerti kok. Sopo sing ngunduh lembar PBD saya juga tahu. Ya. Dinas pun sebenarnya sudah tahu juga. Lah Bu wis dikon ndang gabung PMM, ndang gabung PMM, akses PMM yang belum akses. Sudah daftar IKM Mandiri? Semuanya? Yang sing link sampai tanggal 31 Maret itu. Belum akses PMM. Siapa yang kemarin daftar PMM? Daftar IKM Mandiri. Sudah semua. Yang di gugus ini sudah semua. KB-nya juga. Nah, yuk, siapa yang KB? 1. Mana lagi? 2. KB. 3. Sudah daftar IKM Mandiri? Belum. Yang link unggah lembar persetujuan ketua yayasan juga. Sudah Bu, sudah ya? Sudah belum? Terdaftar apa Bu? Mandiri Belajar. Jangan terdaftar Mandiri Belajar. Milihnya itu. Yang pakai link kepala betul. Sudah? Terdaftar Mandiri apa? 1 apa 2? Terus yang TK-nya sudah semua ya? Oke ya sudah. TK-nya nggak mau ada yang berubah? Sudah pilihan 2? Oke. Yang 1 nggak mau pengen berubah 2? Yang pilihan 1 nggak pengen berubah pilihan 2? Masih ada bisa berubah sampai tanggal 31. Bisa. Yeah. Monggo kalau mau tetap mau pilihan 1, pilihan 2 mau dirubah masih bisa sampai tanggal 31 gitu ya. Kemarin sudah saya minta ke Pak Tukin, ke Bu Endang dan teman-teman PAUD untuk mendorong semua. Tidak hanya TK tapi KB, TPA dan SPS juga. Oke ya, kalau sudah sampai mana tadi kita? Ya. Apa tadi? Masih baru 1 loh. Apa? Yang kedua apa? Saat bermain nggak boleh, anak baru asik bermain nggak boleh. Jadi guru TK, guru PAUD itu tidak perlu guru yang cerewet. Tapi guru yang, iya maksudnya begini. Berbicara saat penting perlu gitu ya. Saat anak selesai. Bu, aku sudah berhasil. Hai, aku sudah berhasil membuat jembatanku. Ya.
Inilah waktunya teman-teman mengajukan kalimat pematik. Anak disuruh bercerita. Apalagi waktunya masih lama. Diajukan biar anak mengembangkan apa? Mengembangkan apa? Ini belum lama, masih lama nih waktunya ya. Mengembangkan imajinasi agar jembatannya lebih bagus lagi. Kita tanya dengan kalimat pematik. Takutnya apa? Kalau waktunya masih lama dia sudah selesai. Oh ya jelas itu mengganggu temennya ya. Ngorak-ngarik hasil temennya. Ayo yang ketiga. Yang terakhir. Kapan kita mengajukan kalimat pematik? Ya, ketika anak bu butuh bantuan. Itu jangan langsung dibantu. Jenengan ajukan kalimat pematik. Inilah namanya anak berpikir kritis, anak biasa berpikir. Nah, kalimat pematik itu kalimat yang bagaimana? Yang bagaimana teman-teman? Yang terbuka. Contohnya bagaimana kalimat terbuka? Ini buat apa? Jadi ada clue-clue per kalimat ya. Ada clue-clue awal kalimat pertanyaan. Nanti akan saya jelaskan ya. Nanti akan sampai ke situ ya. Jadi ada clue-clue kalimat. Contohnya bagaimana? Ini kalimat terbuka apa tertutup ya? Sebutkan hari-hari dalam 1 minggu ini. Ada hari apa saja ya? Tertutup. Karena jawabannya pasti Minggu sampai Sabtu ya. Sudah makan? Sudah sarapan belum? Tertutup. Jawabannya sudah dan belum. Kalau seperti ini, pagi ini makan sama apa ya? Terbuka. Jenengan misalnya dengan apa? Telur dadar. Jenengan? Sosis. Jenengan? Oke. Ini jenengan jawabnya seperti ini. Pagi ini aku tuh belum sarapan, belum makan. Mamaku bangunnya kesiangan. Tapi aku dibawain bekal. Jawabannya sebenarnya dia apa? Belum sarapan, di sini sudah sarapan. Tetapi dengan pertanyaan yang berbeda menjadi kalimat pemantik. Karena jawabannya bisa bermacam-macam. Tapi ketika disimpulkan hanya ada 2 apa? Sudah dan belum. Itu ya. Jadi kalimat pematik itu kalimat yang jawabannya tidak pasti. Lebih dari 1. Jawabannya 1 itu bukan kalimat pematik. Berangkat dengan siapa pagi hari ini? Berangkat sendiri. Berangkat dengan siapa? Dengan teman. Artinya ada berapa jawaban? Ayo dengan jawaban. Sendiri dan orang lain. Sendiri dan orang lain gitu ya. Terbuka apa tertutup itu? Terbuka apa tertutup? Ayo. Jawabannya banyak gitu ya. Berapa umurmu? Jawabannya terbuka apa tertutup? Ini warna apa ya? Hijau toska. Terbuka apa tertutup? Hitam, buta warna berarti ya. Jadi kita ngecek itu dari itu. Dan ketika menemukan hal-hal seperti itu, jawabannya yang hitam dan putih, jenengan langsung ke orang tua. Orang tua ya, diinfokan gitu. Jangan sampai nanti, kalau di sini nggak ada ya, kalau di kota itu kan bahaya ya. Nyabrang itu harus nunggu lampu penjalan kakinya hijau. Nah kalau dia tidak tahu kuning, hijau, biru, kuning, merah, biru, ini nanti akan berbahaya. Kuning dilihat apa dia?
putih. Karena dia nggak tahu warna dan ini sangat berbahaya. Ya. Oke, itu ya. Jadi waktu yang tepat untuk mengajukan kalimat pematik. Anak bermain jenengan tuh diam saja. Wes tinggal moto-moto, tinggal nyatet gitu aja. Nah, pembelajaran ini akan berhasil apabila mindset gurunya berubah. Ya. Bahwa bukan guru yang akan memberi informasi ke anak, tapi anak yang akan menemukan informasi sendiri. Dengan apa? Ya dengan proses bermain. Ya. Ini ya. Jadi asumsi guru itu akan mempengaruhi proses pembelajaran. Jenengan boleh berasumsi enggak? Enggak boleh. Jenengan boleh berekspektasi enggak? Kalau bermain dengan ragam main seperti ini. Boleh enggak berekspektasi? Berharap mengko iki kudune anak-anak nanti membuat. Jadi kita nggak boleh ekspektasi berasumsi. Cah kain kok mesti ora iso. Mengko kuwi mesti ngorak-ngarik kanca temen kancane sik. Jadi jangan kita berasumsi dan berekspektasi, ya. Karena apa? Jenengan akan apa? Berasumsi dan berekspektasi itu jenengan nanti akan apa? Kecewa, ya. Kemarin itu habis jalan-jalan melihat kandang kambing, ya. Jenengan berharap anak-anak hari ini bermain membuat kandang kambing sesuai yang dilihat kemarin. Apa yang terjadi? Anak-anak tidak membuat kandang kambing seperti yang dilihat kemarin. Dia punya perspektif yang bermacam-macam. Yang dilihat kandang kambingnya itu kemarin rumah panggung gitu ya. Tahu ya kandang-kambing rumah panggung? Ada tangganya, ada tempat makannya, kepalanya keluar ngambil makan gitu ya. Yang dibuat anak-anak itu nggak seperti itu ternyata. Ada yang membuat kotaan begitu, dikasih pintu, ada ini apa ini? Ya, bunga pinus ya. Ditaruh di depan pintu sebagai anjing. Kemudian ada batu-batu ini ditaruh di tengah kotaan itu sebagai kambing. Sesuai nggak yang dilihat kemarin? Enggak. Dia melihat apa itu? Sound the ship, ya. Sound the ship itu kan kotaan gitu dari batu ya. Kemudian di situ ada domba-domba, ada anjing penjaganya. Jadi dia tidak membuat seperti kandang yang dia lihat, tapi yang setiap hari dia lihat di televisi atau YouTube-nya. Gitu ya. Boleh enggak? Boleh. Kalau kejadian seperti itu, padahal jenengan sudah berharap anak-anak membuat kandang kambing seperti yang dilihat, apa yang jenengan rasakan? Kecewa, ya. Jadi jangan berharap dan berasumsi. Ya. Apa yang dilakukan diucapkan guru ini akan mempengaruhi mindset anak. Oleh karena itu lebih baik meneng dhisik nek itu tidak penting ya. Karena ini nanti mempengaruhi persepsi anak, mindset anak ya. Kalau jenengan mengajukan kalimat pematik, biasa mengajukan kalimat terbuka, anak-anak akan mengajukan apa? Anak-anak nanti juga akan mengajukan pertanyaan yang dalam bentuk kalimat terbuka.
Pernah lihat lala? Lala. Lala cah cilik gitu loh. Sabila lala, sabila ya. Pernah lihat? Nah, pernah mengamati pertanyaan orang tuanya? Papahnya itu yang nyuting itu loh. Pertanyaannya apa? Pertanyaan apa yang diajukan papahnya itu? Iya, pertanyaan terbuka. Nah, Lala sedang ngapain sih? Papa nggak lihat nih, Lala sedang. Nah, ketika Lala berkesempatan mengajukan pertanyaan, apa kali pertanyaan yang diajukan Lala? Bentuknya terbuka juga. Karena sudah terbiasa orang tuanya mengajukan kalimat terbuka. Bapaknya yang bingung jawab ya, kadang ya. Nah, iya, loh itu sederhana ya. Nek kepengen dua anak koyok Lala, ya, berarti kalimat yang diajukan adalah kalimat terbuka. Dia udah berpikir kritis nih, bisa berpikir sebab akibat gitu ya. Nah, sama ketika jenengan mengajukan pertanyaan ke anak-anak, gunakan pertanyaan terbuka. Sehingga anak-anak nanti akan merespon yang sama. Contohnya begini. Hai. Hanya satu orang yang merespon dengan yang sama. Halo. Nambah menjadi 3 orang. Halo. Nambah menjadi 2 orang. Oh. Tahu apa respon yang diharapkan? Halo. 1, 2, 3, 4, 5. Halo. Ternyata temennya tuh nggak melihat ya. Respon yang benar itu yang bagaimana? Anak-anak itu akan menanggapi hal yang sama begitu ya. Ketika jenengan halo, apa yang dilakukan? Ayo nambah ternyata ya. Anak-anak itu akan seperti itu contohnya ya. Coba kalau jenengan tadi ke anak-anak ya. Halo, anak-anak yang hai. Hai. Padahal yang dengan harapan apa? Hai, apa ini? Nah, inilah yang nanti akan dipelajari anak-anak. Anak-anak itu copy paste yang paling baik. Luwih dipercaya orang tuanya apa gurune? Gurune. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan itu akan membuat mindset si anak. Pernah dengar cerita saya terkait Bu Mariati? Pernah ya kemarin ya? Belum ya? Jadi sekolah penggerak saya itu, cerita sedikit ya. Sekolah penggerak saya itu ada yang namanya Bu Mariati. Ya. Usianya sudah 45, paling sepuh di antara guru-guru di sekolah itu gitu ya. Nah, ketika saya pertama kali bertemu Bu Guru Mariati itu pendiam ya. Ketika disuruh ngomong itu dia bisa menjawab tapi tidak sistematis gitu ya. Nah, ketika saya masuk ke kelasnya ya, kelasnya itu yang paling bagus. Anak-anak bermain semua, mencipta semua, kelasnya berantakan gitu ya. Berantakan karena anak bermain begitu ya. Jadi ini kelasnya resik, ora berantakan. Anaknya ngapain gitu ya. Jadi kelasnya itu paling bagus. Apa yang dilakukan si Bu Mariati? Ya Bu Mariati tetap diem. Tidak memprovokasi anak gitu ya. Yang tidak penting gitu ya. Jadi dia hanya memberi kalimat pematik ketika ada anak yang, Bu, si Abil ini loh menghabiskan tempat bermainnya. Kita nggak dapat tempat untuk bermain. Kira-kira Mas Abil buat apa ya teman-teman? Buat apa Bil kamu Bil? Nah, temennya tanya si Abil itu, buat apa?
buat jalan tol. Jalan tol kok menghabiskan tempat panjang sekali. Ini bukan Bu Mariati yang komen ya, anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak tuh saling komen nih. Jalan tol dari mana toh Bil? Gitu ya. Jadi si Abil dari Ungaran ke Jakarta. Oh, ya ada. Makane penuh. Ya sampai keluar pintu loh Bu si Abil itu. Ya. Nah teman-teman, tolnya Mas Abil ini sudah lengkap apa belum ya? Kira-kira di sepanjang tol itu ada apa saja gitu ya? Si teman-temannya ada rest area, ada hutan, ada Indomaret, ada SPBU, ada toilet, ada restoran, ada KFC gitu ya, banyak ya. Nah, belum ada. Kira-kira Mas Abil boleh nggak teman-temannya melengkapi jalan tol? Apa yang dilakukan si Abil? Ayo kemana udah? Apa yang dilakukan si Abil Bu? Apa? Tapi dia dilakukan dengan apa? Iya, berbisik sama bu gurunya. Bu, nanti nek rusak piye jalanku. Teman-teman membuatnya yang disebutkan tadi ada di jalan tol apa di sekitarnya ya? Di sekitarnya. Nah Mas Abil, teman-teman mau membuat di sekitar tol Mas Abil boleh enggak? Akhirnya boleh. Terlihat apa ini? Sudah Bu Mariati itu hanya tanya itu saja. Terus anak-anak pada bermain lagi. Terlihat apa ini? Dari 4C tadi terlihat apa? Kolaborasi gotong royong. Antar siapa? Temannya. Dengan lembar kerja terlihat enggak? Oh ya, enggak terlihat. Sampai selesai tuh loh Bu Mariati hanya ngomong itu aja. Lo memang pena. Kalau jenengan jerit-jerit, anak nanti akan meresponnya dengan jerit-jerit gitu ya. Dan ternyata tidak dibutuhkan guru yang cerewet gitu ya. Ngomong terus nanti sesuk bayangke nek aku poso piye gitu ya. Gitu ya. Poso piye gitu ya. Nah itu Bu Mariati yang pendiam itu kelasnya menjadi sangat hidup, anak berkreasi begitu ya. Dan Bu Mariati itu kaptek juga, tapi mau belajar. Sampai tadi ceritakan ya, daftar guru penggerak angkatan 7. Ngisi apa Bu? Seleksi itu isi ya. Bu Mariati itu ngisi 3 kali. Yang pertama dia nggak tahu harus disubmit. Padahal ada 25 pertanyaan loh itu. Katanya harus banyak loh ya. Nah. Yang kedua, dia sudah mengerjakan lagi. Ada saja yang nggak tersubmit ya. Jeneng wis gaptek, wis usianya 45 tahun ke atas wis mang. Nah, lah ini akhirnya yang ketiga itu dikerjakan di sekolahan gitu ya, sama teman-teman didampingi begitu. Lolos enggak? Lolos guru penggerak angkatan 7. Kenapa? Ya karena dia mengerjakan ISE 3 kali. Ketika diwawancara, wes apa lisene gitu ya. Nah kan yang ditanya oleh asesor itu yang ditulis di ISE kan begitu ya. Hanya cross check apa yang kamu tulis itu benar kamu laksanakan. Ya konsisten ya lulus gitu loh. Lah Bu Mariati ping 3 wis apal ngantian dia gitu ya. Jadi dia menjadi lolos gitu. Tapi memang dia on time karena enggak banyak ngomong. Pinkur teachingnya 10 menit bener dia gitu ya. Beda kalau kita yang banyak ngomong ya. Maksudnya itu tuh ABC, tapi lalu ngantar tekan DEF waktu ini sampai molor gitu ya. Malah gak lolos gitu ya. Dia yang gak banyak ngomong itu malah lolos gitu. Karena memang on time gitu ya. Apa yang dia lancarkan, yang dia omongkan. Kalau kita kan Mbak Ani itu loh mungkin ngelantur tekan dini ditanya. Tapi saking kita wawancara enggak dibatasi waktu ya. Yang dibatasi waktu kan hanya micro teaching ya kita ya. PP kan 10 menit.
Iya, memang kita tahan ya. Saya juga pas 10 menit ketika seleksi pelatih ahli itu. Nah, ini ya. Berdampak ini. Nah, ini. Tadi sudah saya jelaskan. Situasi kelas. Ya. Kalau kita menggunakan naga main, ada nggak meja kursi? Pakai meja kursi nggak? Enggak, ya seperti ini loh. Seperti ini. Anak-anak duduk di bawah karena kita melakukan apa? Ya, diskusi terkait apa yang akan kita lakukan.